Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuknya fokus penuh tumbuhan. 3 dalam 1, gerak raga, lidah dan bibir kita bergerak. Gerak minda, mindset kita mengikuti apa yang kita baca. Dan gerak rasa hadirkan dalam hati kita. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah, karena surah Al-Fatihah itu merupakan umul kitab ataupun induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran, sehingga seluruh isi kandungan dalam Al-Quran yang 114 surah itu diringkas dalam surah Al-Fatihah. Sudah barang tentu tak syak lagi dia full barokah, ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, bahkan huruf demi huruf, full barakah. Maka kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah yang pertama kita, agar Allah teguhkan iman Islam kita, yang kedua tentramkan jiwa kita, rumah tangga kita, yang ketiga negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru hara, musibah dan wabak. Yang keempat kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra putri kita sebagai generasi pelapis yang akan kita harapkan menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti, sehingga anak-anak kita soleh dan solihah dan amalan kita bak mata rantai yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Demikian juga tidak lupa kita mendoakan para arwah pendahulu kita, orang-orang yang berjasa pada kita, atau nenek mak ayah kita, saudara-saudara kita, ya. Mudah-mudahan mereka dihimpunkan berserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ala hadinatis sholihah bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan memenuhi apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah. Selepas langit dan bumi tidak dapat menampung segala pujinya, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, milik Allah, kepunyaan Allah tak berbelah bagi. Dan Allah itu siapa? Allah adalah Rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rububiyah sebagai sifat Rabb, yang mencipta, yang memelihara, yang membela, yang menjaga, yang merawat alam semesta ini. Dan kita adalah sebahagian daripada alam. Maknanya Allah juga yang menghidupkan kita, yang menjaga kita, yang memberi makan dan minum kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mengepam jantung kita, paru-paru kita, yang menjalankan darah kita, tak ada henti-hentinya. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah apa saja dan siapa saja yang ada di langit dan ada di bumi, setiap saat, setiap hari,
setiap menit, setiap detik Allah sibuk melayani permintaan-permintaan para hambanya. Dan dia tidak pernah melayani hamba-hambanya. Bahkan tidak pernah penat menjaga alam semesta ini. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah tidak penat menjaga langit, jaga bumi, seisi langit, seisi bumi. Kita sedikit-sedikit penatlah, payahlah, lepaklah, ngantuklah, ya. Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak ngantuk, tak tidur. Dan wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tak penat nak jaga langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim. Dia maha tinggi lagi maha agung. Baik, gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini kita dijemput oleh Allah untuk menjadi tetamunya. Duyufullah. Kita menjadi tetamu Allah karena kita berada di rumah Allah. Ya, betapa mulianya pada hari ini nama kita viral di penduduk langit. Betapa untungnya hari ini kita dihimpun beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Hanya 4 golongan saja yang akan selamat di akhirat nanti. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kita, ya, sholat membentuk pribadi insan kamil. Ya, marilah kita serikan majelis kita dengan istighfar dan salawat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina wa Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup ini begitu singkat. Hari-hari yang telah kita lalui begitu pantas berlalu, dan kita terus marah ke hadapan, tidak pernah
Bustan walau selangkah pun. 1445 Hijriah telah pun berlalu 1 bulan. Hari ini dah pada 1 Safar. Subhanallah. Tak terasa oleh kita. Begitulah tidak terasanya perjalanan hidup ini, begitu singkat. Bagaimana tak singkat? Ketika baru saja tadi kita menyaksikan di YouTube, ya, pesawat yang terhempas di Selangor. Dan tidak ada seorang pun yang terselamat. Ya, rentung 10 orang. Ya. Subhanallah. Maka kita doakan mereka-mereka ini, termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan syahid dan dihimpun berserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Amin Allahumma amin. Kita mendoakan mereka hari ini. Suatu ketika dan suatu hari nanti orang akan mendoakan kita juga. Gitu. Karena kita ini saling doa, mendoakan, dan sholat ini doaul mukmin la yurad. Doa orang yang beriman kepada beriman lainnya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah membentuk kepribadian insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan itu manusia. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan. Allah yang menciptakan manusia. Di sini Al-Quran itu penuh dengan mukjizat. Setiap susunan katanya, setiap susunan kalimatnya, bahkan huruf-hurufnya mengandungi i'jaz, kemukjizatan yang tersendiri. Bayangkan dari segi logiknya, lebih dulu mana belajar Al-Quran dengan manusia yang diciptakan oleh Allah? Lebih dulu mana? Mana dulu? Manusia wujud terlebih dahulu kemudian baru belajar Al-Quran, ataupun belajar Al-Quran baru manusia wujud? Mana satu yang lebih dulu? Kok do meneng orang itu jawab? Ya mesti penciptaan manusia terlebih dahulu baru belajar Al-Quran. Ya toh. Tapi dalam surah Ar-Rahman ini Allah menyebutkan sifat namanya, sifatnya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim beza. Kasih sayang Allah yang dilimpahkan hanya kepada orang yang beriman sahaja di akhirat nanti. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada seluruh makhluk ciptaannya, tak kira yang nyembah pada Allah ke, yang mengerjakan sholat ke, yang tak mengerjakan sholat ke, yang kafir ke, yang memusuhi orang Islam ke, seluruhnya mendapatkan bahagian yang kasih sayang Allah yang Ar-Rahman. Tapi di sini kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran yang terlebih dahulu. Allah yang mengajarkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah. Ya toh? Al-Quran firman Allah. Al-Quran kalam Tuhan, bacaan orang beriman, penyuluh umat, membawa rahmat, jangan sampai dilupakan, membaca setiap masa, membaca setiap masa. Boleh tahan juga Ustaz. Al-Quran kalam Tuhan. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mengajarkan Al-Quran, baru kemudian khalaqal insan. Allah yang menciptakan manusia. Kenapa? Susunannya demikian. Ya. Padahal mesti kalau menurut logik kita, menurut akal kita, kan Ar-Rahman khalaqal insan ayat yang kedua. Baru kemudian Allamal Quran ayat yang ketiga. Tapi tidak.
Allah lebih mengutamakan mengajarkan Al-Quran kepada manusia berbanding dengan ciptaan manusia, berbanding dengan mencipta manusia, karena keberadaan manusia di dunia ini tak ada maknanya, tak ada artinya kalau dia tak belajar Al-Quran, kalau dia tak memahami Al-Quran, kalau dia tidak mengamalkan Al-Quran. Itu maksudnya. Boleh paham ya? Boleh diterima? Apa ora paham? Saya ulangi lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam Al-Quran setelah menyebutkan sifat Allah yang Maha Rahman, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pahami, yang wajib kita mengerti, yang wajib kita mendalaminya, bahwasanya Allah itu kasih sayang kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Tapi dia yang mengajarkan Al-Quran, baru kemudian menciptakan manusia. Padahal menurut akal, keberadaan manusia ataupun penciptaan manusia lebih dahulu, ya, lebih awal berbanding dengan belajar Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran. Lah kalau belum ada manusia, nak ngajar siapa? Ya, ya toh, nak ngajar siapa? Kan yang diajarkan manusia. Tapi keberadaan manusia, kenapa disebut alam Al-Quran lebih dulu baru kemudian penciptaan manusia? Karena keberadaan manusia ataupun wujudnya manusia, sosok kita yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik kejadian, ahsani taqwim, dalam bentuk ya desain yang terbaik di alam semesta ini. Ya. Allah mencipta manusia dengan the best design di dalam alam semesta ini. Penciptaan yang terbaik adalah sosok makhluk yang disebut manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Akan tetapi tsumma radadnahu asfala safilin. Kami akan hinakan, kami akan rendahkan, kami akan jatuhkan sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya, yang martabat paling bawah sekali. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita tergolong orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman. Ya, maknanya kita tidak akan dihumbankan ke dalam makhluk yang paling hina, yang paling rendah. Tapi iman, laisal imanu bitamani wala bitaraji walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu amalu. Akan tapi yang namanya iman itu bukan berangan nak masuk surga, bukan berangan nak terselamat dari api neraka. Akan tapi iman, yang namanya iman itu ma waqara fi qalbi, yang tersermak dalam hati. Ya, wasaddaqahul amalu, dan dibuktikan dalam bentuk real, dalam bentuk karya nyata, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk activity. Ya, amilus sholihat, activity yang baik. Ya, kalau iman tanpa dibuktikan dengan amal itu hanya tamani, ya, hanya mengharapkan. Harapan yang tak akan mungkin terjadi. Sedangkan iman perlu amal. Ya. Jangan seperti apa yang digambarkan oleh Allah. Orang-orang Yahudi, ya, dia berharap dialah yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Golongan Yahudi aja lah yang masuk neraka, karena kita semuanya anak-anak Tuhan. We are children of God. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Tuhan dan kekasihnya. Masya Allah, telajak sangat bro. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan pernyataan orang-orang Yahudi ini. Qul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas
fatamannawul maut in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Katakan ya Muhammad, hai orang-orang Yahudi, jika kamu menyangka, jika kamu mempunyai suatu harapan bahwasanya engkau adalah kekasih-kekasih Allah selain daripada manusia yang lain, selain bangsa Yahudi, hanya Yahudi saja yang kekasih-kekasih Allah yang menjadi wali-wali Allah, fatamannawul maut, maka harapkanlah kamu kematian. Buat apa susah-susah hidup di dunia? Asik gaduh aja, asik gaduh, mempertahankan benang basah, menegakkan benang basah. Kalau engkau menjadi kekasih Allah, so apa yang kau bimbangkan? Kalau engkau mati toh akan bertemu dengan Allah karena kekasihnya, akan berjumpa dengan Allah, pasti Allah akan gembira. Wahai kekasihku, kembalilah kepadaku. Kenapa? Engkau tak mengharapkan kematian. Fatamannawul maut in kuntum shadiqin, jika pernyataanmu benar. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, bahkan mereka takut mati. Ya, takut kematian. Katanya kekasih Allah kok takut mati. Orang yang menyatakan diri ini kekasih Allah pasti nak jumpa kepada yang dikasihi, kan mesti happy toh, betul tidak? Ya pasti betul. Orang yang ini seorang kekasih ya, nak ditemukan kepada yang dicintai mesti gembira, serono. Ya, seperti Bilal bin Rabah, masya Allah, saat-saat di pembaringan menghadapi sakaratil maut, saat-saat yang paling menggembirakan, sehingga sahabat-sahabat yang lain yang menunggu di pembaringan Bilal bin Rabah teruja. Ya, linangan air mata membasahi sahabat-sahabat yang menyaksikan nazaknya. Biasanya orang nazak kan ada yang menakutkan, ada nazak ya. Tapi Bilal bin Rabah sangat teruja, sangat gembira. Ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa rahbah. Bisa aku nak berjumpa dengan kekasih, yaitu Muhammad bersama kawan-kawannya. Aku nak menyusul member aku, kekasih aku, junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah detik-detik akhir kematian Bilal bin Rabah. Walaupun Bilal bin Rabah selama dalam perjuangan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun miss dari mengikuti peperangan. Akan tapi Bilal bin Rabah tidak mati di medan perang, akan tapi mati di pembaringan. Ya. Tapi ketika dia saat-saat menghadapi sakaratil maut sangat teruja, sangat gembira sekali. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, gembira, seronok, teruja, bahagia. Ila rabbiha nazirah, dia memandang kepada Tuhannya, melihat kepada Tuhannya dengan pandangan mata hati dia yang sangat jernih, karena ya sentiasa mencintai Allah, meletakkan kecintaan kepada Allah. Ketika Allahu Akbar, menghadap kepada Allah secara direct, live. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang mencipta langit dan bumi. Hanifan muslimah, cenderung kepada menyerah diri secara penyerahan secara totality kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang yang mempersekutukannya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya karena Allah yang mentadbir alam semesta ini, termasuk yang menjaga kita. Ya Allah, Engkau telah menjaga aku, ya Allah.
siang malam pagi petang kau tak pernah meninggalkan daku. Ya. La syarika lahu, kita menafikan segala bentuk kemusyrikan, bentuk mempersekutukan Allah. Kadang-kadang perkataan kita itu pun ya macam perkataan orang yang beriman. Contoh gini. Ya. Ketika kita sakit perut, pergi jumpa dokter, kemudian diberi pil obat. Kemudian setelah itu kita makan sebagaimana resipi yang diberikan oleh dokter. Kemudian kita pun mengatakan bahwasanya ya obat dokter itu ya hebat. Ketika kita meyakini bahwasanya obat dokter si fulan ini adalah yang hebat, tanpa kita sandarkan kepada Allah dan itu hanya merupakan sebab, kita tanpa mengingati Rabbul Asbab, maknanya dengan ucapan kita ataupun dengan keyakinan kita ini tadi, ya, kita sudah menyimpang. Artinya kalau kita dikatakan syirik qauli, ya, syirik perkataan, sedangkan kita mengaku orang yang beriman. Maka ketika itu mungkin terlepas pandangnya kita ataupun mungkin karena kejahilan kita terlepas pandang mengatakan bahwasanya dokter inilah yang menyembuhkan penyakit perut saya. Bukankah kalau yang kita sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila saya sakit dialah Allah yang menyembuhkan daku. Maka Rasul mengajarkan satu doa. Doakan senjata toh. Orang yang beriman tak pernah berdoa. Ya. Itu meninggalkan doa, artinya ibadah dia tanpa nyawa. Ibarat jasad tanpa nyawa. Karena doa muhul ibadah. Doa itu adalah rohnya ibadah. Ketika kita sakit, kita yakin bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan. Walaupun mungkin di antara kita mesti ada syariat atau karena syariatnya kita berobat, iya. Syariatnya kita berobat. Tapi ketika kita makan obat itu, yakinkan bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan. Ini hanya sarana saja. Ibarat kalau kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu suatu kezaliman. Ya. Allah yang menyembuhkan. Kenapa meninggalkan Allah? Maka kita sebut nama Allah bismillah. Isfi anta syafi. Ya Allah, sembuhkanlah, sungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Wa'afi antal mu'afi. Berikanlah kepadaku afiah, sesungguhnya Engkau yang menyehatkan rohaniah aku. Ya. Maka ketika kita sudah berobat, kadang-kadang kita berobat ke sana kemari tak kunjung sembuh. Ada satu amalan, saya ijazahkan kepada semua yang hadir. Ya. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Ayub. Ya. Tak ada satu pun manusia yang ditimpa penyakit, ditimpa berbagai virus di dunia ini melebihi, ya, lebih dahsyat daripada Nabi Ayub tadi. 8 tahun Nabi Ayub diuji dengan berbagai kesakitan, berbagai penderitaan. Karena Allah izinkan iblis untuk menguji Ayub yang tadinya penduduk malaikat, penduduk langit dari terdiri daripada malaikat itu memuji-muji Ayub ini orangnya soleh, Ayub ini orangnya baik. Tapi iblis jealous. Ya. Iblis cemburu. Ya Allah, Ayub ini Engkau berikan segala-galanya, harta kekayaan, Engkau berikan segala kesehatan. Itulah Engkau dia ibadah kepadamu. Kalau dia ini tak Engkau berikan kesehatan, pasti dia tak akan beribadah kepadamu. Kemudian Allah kata, tidak wahai iblis, dia ini hambaku yang soleh. Aku tak percaya. Ya, izinkan kepada saya untuk mengumpulkan segala penyakit. Diizinkan oleh Allah.
Maka iblis dia mencari segala virus-virus, termasuk virus COVID-19 itu udah ya, COVID-19 ini udah dibawa oleh iblis untuk ya. Oh, itu kan baru. Semua virus di alam dunia ini dicari, korek ke tempat-tempat yang kotor, tempat najis, korek ada virusnya, kumpul, biu, ya, ditimpakan kepada Nabi Ayub semua. Ya, sehingga tidak ada satu orang pun yang lebih menderita berbanding dengan penyakit berbanding dengan Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub sabar, tetap juga taat kepada Allah, tak pernah tinggalkan sholat, bahkan makin rajin, makin tekun, makin ibadah kepada Allah. Itu Nabi Ayub. Ya. Ketika seluruh harta kekayaannya, seluruh peternakannya, peternakan lembu, peternakan unta, peternakan kambing, semuanya mati dalam serta-merta, jadi bangkai semua, malah makin tekun lagi beribadah. Ya Allah, segala-galanya telah Engkau ambil ya Allah. Jadi saya tidak menyibukkan lagi untuk mengembala kambing, untuk memikirkan lembu, memikirkan nak memberi makan minum kambing. Tumpukan ibadah kepada Allah. Ilahi ya Tuhanku, anta maksudi engkau yang aku maksudkan, waridho kamatulubi, ridhomu yang ku cari. Jadi makin tekun, makin ibadah, makin akhirnya iblis makin sondoloyo ini gue. Makin geram dia melihat Nabi Ayub makin menderita, makin dia tekun beribadah kepada Allah. Lepas itu udah 8 tahun. Kan kata itu kan istrinya Siti Rahmah, bang, kalau bahasa kita lah, bang, mintalah kepada Allah untuk disembuhkan. Wah istriku, sungguhnya saya ini malu. Dah berapa puluh tahun kita hidup senang-lenang, berapa puluh tahun kita hidup dengan segala kenikmatan. Allah baru uji kepada kita 8 tahun, beruji kepada saya, malu nak minta kepada Allah untuk disembuhkan. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, Nabi Ayub. Sehingga ketika sudah sampai genap 8 tahun, kemudian Nabi Ayub ya mengadu kepada Allah, Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dia itu aja. Maka itu saya ijazahkan kepada semua yang hadir, kalau kita sudah puas berobat ke sana kemari, ini tak sembuh-sembuh, ya, tekankan tangan kanan pada tempat yang kita sakit. Kalau dada ya sakit dada, itu tempat dada sebelah kiri, ya. Lepas itu mohon kepada Allah, ya, dengan mengucapkan Bismillah, menyebut nama Allah. Kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya, boleh. Rabbi bersama-sama. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Tekankan pada tempat yang sakit. Kalau dada kiri, sebelah dada kiri. Kalau dada sebelah kanan mungkin semput, mungkin ada paru-paru kita ada bengek, ya semput kita. Maka kita tekankan Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahim. Insyaallah Allah akan sembuhkan, penuh dengan keyakinan. Karena apa? Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Ya. Maka sholat itu satu doa yang mencakupi seluruh permintaan kita, seluruh permohonan hamba. Maka sholat adalah membentuk kepribadian insan kamil. Insan manusia kamil sempurna. Oh, yang sempurna itu hanya Nabi dan Rasul. Baik, tapi kita menuju ke sana. Ya. Yang kamil hanya insan kamil hanya para Nabi dan Rasul. Ya, dia sampai kepada makom
nafsu kamaliyah, nafsu yang sempurna. Kalau kita sampai kepada tahap nafsul mutmainnah itu pun sudah beruntung. Jangan kita berada pada nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsu malhamah, ini masih rugi. Tapi kalau dah sampai kepada makom nafsul mutmainnah, nafsu radiyah, untung sangat. Nafsu mardiyah sangat bertuah. Ya. Nafsu kamaliyah hanya para nabi dan rasul. Ya, untuk mencapai kepada nafsu kepada insan kamil itu kita berusaha untuk menekan nafsu kita, ditekan, ditahan. Jangan diikut aja. Ini ikut aja. Nafsu ini buat, nafsu itu buat, nafsu buat, semua isi ikut nafsu saja. Padahal siapa yang ikut nafsu, ya pasti dia akan selamat. Ya, jangankan kita, Nabi Daud saja diberi amaran oleh Allah, ya Daud, wahai Daud, ya, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, saya ya Allah kan gitu. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sesungguhnya kami Allah jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nasi bil qist. Maka hukumilah kepada pesalah-pesalah terhadap golongan manusia itu dengan adil. Jangan berat sebelah. Jangan orang-orang karena menyokong kamu kemudian gue utamakan ataupun gue buang cash. Gue tutup cash karena orang-orang yang ini orang-orang yang menyokong kamu tutup cash. Itu namanya tidak adil. Jangan kau ikut hawa nafsu wala tatabil hawa fayudillaka an sabilillah. Pasti kamu akan tersesat dari jalan Allah. Dan barang siapa mengikuti hawa nafsu, barang siapa tersesat dari jalan Allah, ya, maka pasti dia akan terselamat dari azab Allah. Ya. Barang siapa menyimpang dari jalan Allah, fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Bagi mereka azab yang sangat dahsyat bima nasu yaumal hisab, disebabkan lupa, tak ingat ya hari perhitungan amal. Setiap perbuatan kita di alam dunia akan diperhitungkan, sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik akan diperlihatkan, dan sekecil apapun perbuatan jahat juga akan diperlihatkan. Jadi keutamaan sholat adalah membentuk pribadi insan kamil, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma utiya abdun fid dunya khairan min ayyudzana lahu fi raq'ataini yusallihima. Dia adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dapat mendirikan salat 2 rakaat. Itu baru salat sunat 2 rakaat aja. Ya. Yang terlebih baik anugerah Allah itu. Ya. Yang kita dapat salat berdiri, salat sunat 2 rakaat. Ini salat sunat. Lebih-lebih lagi salat fardu, lebih-lebih salat jamaah. Karena salat itu mentarbiah manusia, mendidik manusia menuju kepada makom insan kamil. Karena ini ada rahasia salat di sini dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis ini, ya, sampai kepada 10 perkara.
Maka untuk penjelasan berikutnya, insya Allah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Kenapa sholat sampai dapat membentuk pribadi insan kamil? Karena mengandungi 10 perkara di sebalik sholat kita ini. Ya. Yang pertama saya tunjukkan ya fafihima yahsululahul khalwa mahu wal infiradu bihi wal mujalasatu bihi wal inqita'u bihi wa fiha turfa'an qulubihimul huj wal astar wa tujla fiha haqaiqul asrar wa tasruku fiha lanwar wa fiha takunul munajah wal musafah wa hiya silatun bainal abdi wa bainar rabbih azza wa jalla. Insyaallah kita sambung pada masa yang akan datang ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita ada umur ya sehingga kita lanjutkan semula pengajian kita ini ya, bahwasanya sholat adalah sebagai ya sarana untuk pendidikan rohaniah sekaligus jasmaniah kita, karena gerak-gerak dalam jasmaniah, gerak sholat kita ini semua mengandungi hikmah yang satu sama lain tidak sama. Semasa berdiri qiyam, semasa ruku, semasa sujud, semasa i'tidal, itu semuanya masing-masing ada cita rasa tersendiri, baik bagi rohaniah maupun bagi jasmaniah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya beri manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca ya Tawwab, ya Allah yang menerima tobat, tub alaina, terimalah tobat kami, warhamna, kasihanilah kami, wangdur ilaina, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadwa'i wa batihali syahidun li biftiqari. Bersama ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, falihadza sirri ad'u fi asari wa asari, ana abdun sara fakhri dimna fakri wa tiyarabi. Bersama ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumi wa ishtighali. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Rabbana fa'alna alam tanah wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Tawam ya subhanakallahumma tahiyatum ya salam wa akhiru tawam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.